Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, Ibu Bapak semuanya, terima kasih atas kesempatannya hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka pemaparan budaya positif TKA Salam, yang mana ini merupakan salah satu tugas CGP Angkatan 10 kami, dan mudah-mudahan sedikit berbagi saya di lembaga ini semoga nanti bisa menambah banyak pengetahuan dan pengalaman baru. Nah, jadi hari ini sebelum kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu nih. Kita buka dengan membaca basmalah. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi hari ini Ulun akan menyampaikan pemaparan dari budaya positif TKA Salam, yang mana kami kemarin ini berada di modul 1.4 ya. Jadi ada beberapa poin kami belajar di sini, diantaranya budaya positif TKA Salam. Mungkin biar semuanya, Bapak Ibu semuanya sudah pernah mendengar yang namanya budaya, yang namanya positif ya. Kali ini kita gabungin apa itu budaya positif. Jadi ada beberapa konsep inti ya dari budaya positif ini, ada 8. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat itu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan kedelapan, segitiga restitusi. Insyaallah hari ini saya akan berbagi terkait konsep inti dari 8 budaya positif ini. Semoga nanti kita bisa menyimaknya ya sampai akhir, sehingga kita mengerti bahwa memang di lembaga kita ternyata memerlukan budaya positif itu. Jadi ada namanya Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah tokoh pendidikan, yang mana pemikiran-pemikiran beliau itu tertuang atau yang kita jalankan di kurikulum Merdeka tahun ini ya. Beliau banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau, yang mana salah satunya adalah bagaimana beliau idealnya seorang guru. Beliau mengatakan idealnya seorang guru itu adalah menuntun segala kodrat anak, baik itu kodrat alam dan zamannya ya, sehingga anak itu bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi memang tugas kita adalah menuntun anak. Jadi beliau juga menyampaikan bahwa memang pendidikan dan pengajaran itu adalah dua hal yang berbeda. Mungkin selama ini kita ada yang berpikir ya pendidikan sama pengajaran itu sama gitu, kita ngajar, kita mendidik gitu. Ternyata beliau juga membedakan gitu, dan pendidikan itu sendiri adalah proses menuntun, tetapi untuk pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan, yang mana kita memberikan ilmu kepada anak murid kita gitu dengan menuntunnya. Makanya sekarang ada yang namanya kurikulum Merdeka gitu. Itu yang membedakan dari kurikulum berikutnya. Fokusnya memang ke mempersiapkan anak kita di abad 21, yaitu fokusnya di karakter ya, pendidikan karakter di kurikulum Merdeka ini. Dan di antaranya kita sebagai guru sudah selayaknya menciptakan budaya positif yang ada di khususnya di TKA Salam di lembaga kita. Kita mulai dulu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Dan suara Allah terdengar jelas nih. Jadi ada istilah yang namanya berpusat pada guru, berpusat pada anak gitu. Mungkin ada yang mau berkomentar atau pernah mendengar apa sih berpusat pada guru itu? Apa sih berpusat pada anak gitu? Mungkin ada teman-teman yang di sini mengetahuinya. Silakan kalau ada yang mau berkomentar. Apa kira-kira berpusat pada guru atau berpusat pada anak? Ada yang mau memberikan komentarnya?
Ya, ya boleh Bu Ani. Kalau menurut saya berpusat pada guru itu berarti anak-anak itu acuannya adalah guru ya. Jadi mereka mendengarkan apa kata guru, apa yang mereka belajar dan disajikan guru, ya berpusatnya kepada guru, bukan kepada anak. Jadi guru yang jadi pusatnya adalah guru. Kalau yang anak, ada yang mau? Oh iya. Ada yang mau menyampaikan kalau yang anak atau kebalikannya atau bagaimana? Ada yang mungkin sudah mengetahuinya? Nanti kita bahas di sini nih. Jadi ada istilah yang namanya berpusat pada guru, berpusat pada anak gitu. Benar sekali yang disampaikan Bu Ani tadi bahwa memang berpusat pada guru itu adalah fokusnya itu ke guru. Jadi ke guru semuanya, anak hanya fokus mendengarkan gitu kan. Tetapi kita ketika berpusat pada anak, berarti anak yang kita ini fokusnya kita ke anak juga. Jadi di situ ada apa ya? Bukan satu arah saja. Jadi memang ada dua arah dan kita memang lebih banyak fokusnya ke anak. Ketika kita mungkin sebagai guru ya di sekolah, selama ini saya pribadi khususnya ya, saya pribadi berpikirnya dulu seperti ini. Kita ngajar, guru nyampein materi, udah selesai gitu kan. Nah, ternyata memang ada yang namanya berpusat pada anak. Jadi anak itu adalah sumber belajar kita. Di diri anak itu kita bisa banyak belajar. Ketika anak juga menyampaikan apapun itu kita belajar dari penyampaian dia. Jadi kita betul-betul belajar dari dua arah gitu, bukan hanya dari guru saja gitu. Dan ini yang diharapkan salah satunya dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa kita dituntut juga tidak hanya berfokus pada guru, jadi memang berfokus pada anak. Makanya kadang-kadang mungkin teman-teman di sini ada yang pernah melihat gitu, ketika anak jadi di depan gitu memimpin pembelajaran gitu, kita kasih kesempatan buat anak gitu, itu bukan tanpa sebab ya, bahwa memang berfokus pada anak-anak yang kita pengen kita latih, karena tidak melulu guru gitu, sehingga anak itu juga punya apa ya, anak itu juga merasa dia itu dihargai gitu, dia itu juga merasa bisa berkontribusi dengan ini. Itulah yang ingin kita siapkan, bahwa anak-anak itu nanti ke depannya itu dia punya pikiran yang berbeda, tidak hanya mendengarkan selesai itu akan jadi tidak bermakna. Jadi memang yang diharapkan anak itu juga termasuk dalam proses pembelajaran kita. Kalau anak dibiasakan dia berpendapat, dia memimpin pembelajaran, dia dilibatkan segala macam, itu anak merasa dihargai ya. Jadi anak pun merasa nanti ketika dia sudah, mungkin dari TK ya, ketika di SD dia sudah terbiasa dengan mengungkapkan pendapat. Bayangkan kalau anak itu terbiasa hanya mendengarkan selesai. Nanti dia di SD, di SMP atau di tingkat lanjutan sesudahnya dia akan seperti itu juga. Tapi kan yang kita harapkan anak itu kan punya pemikiran sendiri, berani mengeluarkan pendapat, dia punya punya nalar sendiri, dia juga maunya menyumbang buat pembelajaran yang ada di teman-temannya segala macamnya. Jadi benar-benar kita harapkan ketika anak itu nanti ikut dalam proses belajar, dia itu siap. Jadi ketika dia di SD, ketika ada teman yang mungkin membuli atau apa, dia berani mengatakan bahwa dia tidak suka, dia tidak mau, karena dia sudah terbiasa berbicara di depan gitu, tidak monoton hanya dia mendengarkan selesai. Pembelajaran itu jadi tidak bermakna. Makanya kita harapkan di sini kita rubah pemikiran kita. Jadi guru bukan hanya sekedar bikin modul, ngajar udah selesai. Jadi nggak bermakna gitu buat anak. Maunya kita kan anak juga dilibatkan dalam proses pembelajaran ini, karena kita juga ingin menyiapkan anak itu di masa yang akan datang. Nah, jadi tujuannya kemana? Tujuannya mungkin yang seperti yang teman-teman sudah ketahui, tujuannya pasti ke profil pelajar Pancasila ya. Yang mana di sana ada yang namanya beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kita menyiapkan anak beriman, bertakwa, dia mengenal Tuhannya, dia punya akhlak yang bagus, dia tahu jati dirinya bahwa dia punya Tuhan, punya keimanan, apa yang harus dia lakukan. Dia bahkan juga sudah bisa
membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu yang kita siapkan gitu. Ketika anak dilibatkan dalam proses pembelajaran, cepet nih kita nyampaikan bahwa anak itu nantinya dia akan punya keimanan, punya apa? Dia punya tahu Tuhannya gitu. Dia akan cepat. Tapi kalau dia semacam sebatas guru menyampaikan selesai, dia hanya mendengar, bisa jadi itu apa istilahnya ya? Masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Tapi ketika itu dia dilibatkan, dia ditanya, kita pancing, ya akhirnya pembelajaran itu bermakna gitu. Karena memang kita pengen siapkan itu yaitu di poin pelajaran Pancasila ini ya. Yang kedua, kita juga menyiapkan anak untuk kreatif. Bagaimana zaman semakin lama semakin berkembang. Kreativitas tentunya menjadi tuntutan mutlak ya di zaman yang apalagi kita misalkan di abad 21 ya, yang mana semuanya serba digital gitu. Kalau nggak kreatif kayak kemarin kita ketika pandemi, kalau kita nggak kreatif udah harus tutup gitu kan sekolah gitu. Tapi ketika kita dibekali kreatif gitu, kreativitas guru gitu, kita akhirnya tetap bisa jalan tapi dengan berbagai macam upaya ya, bagaimana itu tetap bisa mengajar akhirnya dengan yang namanya dari melalui internet gitu kan. Ada yang namanya kita mengenal Zoom atau segala macam, atau kita mungkin datang ke rumah. Itu kan diantaranya kita berarti kan punya pemikiran kreatif ya, jadi tidak perlu mentok di situ aja gitu kan. Terus kita juga menyiapkan anak yang bernalar kritis gitu. Anak itu kritis ketika kita minta, contohnya mungkin di TK ya, kita cuma kasih percobaan apa gitu. Jadi kan dia ketika dia sudah terbiasa dilibatkan dalam segala hal, dia berani mengungkapkan pendapat, dia bisa berpendapat bahwa kenapa itu Bu seperti ini, kenapa ini seperti ini, kok bisa ya Bu gitu. Bukan hanya anak didik yang sekedar melihat udah selesai dia pulang gitu. Akhirnya jadi nggak bermakna, jadi dia nggak didapetin apa yang kita inginkan gitu. Nah terus juga bergotong royong di sini bukan berarti kita melulu kerja bakti di lingkungan desa, enggak ya, tapi emang bergotong royong ini maksudnya kita berkolaborasi gitu. Kita mempersiapkan anak buat nanti dia bisa berkolaborasi mungkin dengan temannya, dengan entah nanti dia di pendidikan selanjutnya di SD atau di SMP. Itu memang kita benar-benar menyiapkan berkolaborasi gitu. Begitu juga guru ya, semuanya di sini susah kalau kita nggak bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dengan mungkin PU apa segala macam, susah gitu. Kita ini kan makhluk sosial gitu, nggak bisa hidup sendiri gitu kan. Nah jadi memang kita mempersiapkan anak yang seperti itu, bukan anak yang mementingkan egonya sendiri gitu kan. Mandiri. Nah ini juga yang terpenting ya, seperti yang terjadi di sekolah kita, apalagi ini tingkat pendidikan usia dini ya, kita mempersiapkan anak itu untuk ke SD, otomatis kita akan bekali dia gitu. Kita persiapkan dia ketika di SD, dia minimal dia bisa menolong dirinya sendiri gitu kan. Kalau tidak dari TK, dari sekarang kita stimulus dia untuk mandiri gitu, dia akan susah. Minimal dia menolong dirinya sendiri, pakai sepatu sendiri gitu kan. Tapi bertahap ya, ini tidak bisa langsung ya, tidak bisa simsalabim ya. Ketika KB mungkin kita bantu untuk membuka tali ikatannya saja, atau itu tempelannya yang pengunci sepatunya saja. Ketika TKA kita bantu lagi dia sudah bisa membuka sendiri ternyata, tapi dia mungkin belum bisa meletakkan yang mana yang baik, yang mana meletakkan yang harusnya bukan hanya sekadar ditumpuk saja, dia tahu tempatnya yang memang dia bisa letakkan. Berproses itu tidak bisa langsung gitu. Jadi benar-benar kita mempersiapkan anak yang mandiri ketika kita ngajarin dia makan, ambil sendiri, BAK juga BAB sendiri gitu kan. Kalau untuk usia kelompok bermain usia 3-4 tahun itu mesti kita bantu segala macamnya, entah dia memakai bajunya, entah membersihkan dirinya gitu kan. Ketika TKA kita mungkin hanya ngeliatin sambil kita kasih instruksi, pastikan kaki kanan, pastikan dibalik gitu misalnya pakaiannya. Ketika dia BAK, pastikan kaki kanan dulu ya, sesuai basicnya kita keislaman ya. Atau nanti kita
kita bisa gitu. Tapi ketika dia tidak bisa di semester awal ya kita bantu lagi gitu di TKA. Kalau TKB insya Allah sesuai pengalaman kita insya Allah bisa ya. Kalau TKB kita cukup memastikan oke, anak sudah sampai WC, anak sudah membersihkan najisnya, udah selesai gitu ya. Tapi memang semuanya berproses ya, makanya di TK kemudian masih TK itu usia-usia yang menak banget ketika kita stimulus ya. Nah kita maunya itu anak-anak kita persiapkan anak yang mandiri dan kita persiapkan anak berkebinekaan global ya, yang mana dia harus tahu juga terkait suku, agama, ras, budaya. Sekalipun di tempat kita memang semuanya muslim, tapi kan ada beberapa mungkin dia harus tahu gitu ketika dia nanti jalan di tempat di keramaian atau di daerah mana, minimal kita memperkenalkan bahwa memang di tempat kita ada beberapa agama, ada beberapa suku, ada beberapa ras ya, dan kita yang memperkenalkan itu semua gitu. Nah, yang kedua adalah disiplin positif. Sini adalah disiplin positif yang dimaksud adalah penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dengan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan dan juga membuat anak memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan atau hukuman. Jadi benar-benar disiplin positif ini benar-benar dia sadar akan dirinya bahwa dia melakukan disiplin ini benar-benar benar-benar atas dasar keinginannya sendiri, bukan karena paksaan atau hukuman atau ujian. Aku hari ini mau berangkat pagi karena nanti biar enggak ditanya-tanya guru, enggak diletakkan di pojokan atau memang karena apa gitu. Jadi itu kan maksudnya hukuman ya. Aku hari ini mau berangkat pagi biar Ibu Maulida memuji aku gitu kan. Atau aku hari ini harus berangkat pagi karena dipaksa mama atau dipaksa orang tua. Kita maunya nggak seperti itu. Kita maunya anak-anak itu berangkat pagi itu atas tanggung jawabnya, atas kesadaran dia sendiri gitu. Nah, ini memang berproses. Nanti kita akan bahas ini di WhatsApp TV selanjutnya ya. Jadi yang namanya disiplin positif itu benar-benar dari internalnya, bukan dari eksternalnya. Eksternal itu dari luar ya. Kalau internal dari diri, dia itu sadar penuh bahwa aku ke sekolah ini karena aku ingin, aku perlu gitu. Aku ke sekolah bukan karena aku dipaksa mama. Aku hari ini mendengarkan bu guru bukan karena bu guru biar sayang sama aku, bukan karena nanti aku makannya terakhir misalnya, bukan karena nanti bu gurunya nggak mau menghiraukan aku kalau aku nggak dengerin. Jadi memang benar-benar kesadaran dia karena dia merasa ketika mendengarkan bu guru dia dapat ilmu, dia senang melakukannya, dia tidak ada paksaan dari faktor luar gitu. Itu namanya disiplin positif gitu. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat positif yang ada di diri manusia. Nilai-nilai ini disepakati bersama, terlepas dari suku, agama, ras ya, dan latar belakang murid itu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini itu adalah disepakati bersama. Itu ada beberapa contoh nilai kebajikan. Karena pada dasarnya manusia ini punya nilai positif yang ada di diri kita gitu. Tergantung kitanya lagi gitu mau gimana gitu. Jadi yang pertama itu adalah itu nilai kebajikannya ada beriman, ada bertakwa. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ini yang di profil pelajar Pancasila. Ada juga nilai kebajikan itu jujur, baik hati, tanggung jawab, kasih sayang, komitmen, integritas, dan kesabaran. Ini ada beberapa contoh dari nilai kebajikan. Nah, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang ada di diri anak atau diri kita ya. Segala kebutuhan dasar adalah segala sesuatu atau tindakan yang dilakukan atau untuk mendapatkan yang kita inginkan agar kebutuhan itu terpenuhi dengan baik. Jadi keperluan mutlak ya yang diinginkan manusia. Nah, itu ada 5. Ya ada 5 ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup.
Kita perlu kan tempat tinggal gitu, kita perlu makan, kita perlu rasa apa, keamanan, rasa aman. Kita juga perlu kesehatan. Anak juga seperti itu gitu ya. Makanya ketika ada anak yang lapar, kebutuhannya itu berarti tidak terpenuhi. Jadi saat itu dia udah pilihan, dia lapar. Biasanya anak 2-3 tahun gitu ya, karena 2-3 tahun atau anak-anak yang di bawah 4 tahun, dia rewel, dia nggak konsen ketika belajar gitu. Berarti memang ada kebutuhannya yang belum terpenuhi gitu. Di antaranya adalah ini bisa jadi makanan dia belum terpenuhi. Ada beberapa anak yang reok atau gimana gitu kan. Ada juga kebutuhan yang kedua, kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Perlu nggak Bu kasih sayang? Perlu ya. Kita perlu juga kan, boleh introspeksi sama diri sendiri. Perlu nggak kita, pengen nggak kita disayang gitu, rasa diterima gitu ya. Ya. Anak juga demikian gitu. Anak juga demikian, dia pengen diterima sama guru, pengen diterima sama teman-temannya. Apa tidak diacuhkan ya. Dia juga pengen diterima dalam satu kelompok itu. Makanya ada beberapa anak mungkin bermainnya berkelompok-kelompok gitu ya, atau mungkin ada yang bukan maksud mereka berkelompok bergeng, tidak sebenarnya, tapi memang ada beberapa segelombol anak main bersama gitu. Kadang-kadang anak juga pengen dia diterima gitu dalam kelompoknya, dia pengen disayang, apalagi anak usia dini ya, gelendot gitu sama guru. Itu bagian dari kebutuhannya gitu. Dia juga pengen punya rasa itu, bukan hanya orang tua aja yang pengen disayang gitu ya. Ternyata anak-anak malah lebih gitu ya. Dia juga pengen disayang, pengen diterima gitu. Nah, yang ketiga adalah penguasaan. Ini anak juga pengen dihargai, diakui, didengar. Keinginannya itu dianggap. Dia ketika dia punya prestasi atau dia punya kepemimpinan. Jadi dia tuh ada kalanya anak itu pengen, aku nih, aku dapat juara atau apa gitu ya. Dia pengen gitu, mungkin pengen dilihat orang, pengen didengar, dia punya harga diri kan, meskipun dia tidak bisa menyampaikan secara gamblang ya bahwa maksud harga diri itu apa, tapi pada dasarnya dia pengen diakui, aku nih loh bisa gitu, aku nih loh kesini mampu melakukan ini, aku bisa menyelesaikan pekerjaan ini gitu. Nah, itu bagian dari penguasaan ya, dia pengen diakui, pengen didengar juga sama bu guru. Makanya kadang guru aku mau ini gitu. Itu bagian dari keinginan dia gitu, bagian dari kebutuhan dia, pengen didengerin sama bu guru gitu. Ya semoga harapan saya semoga kita semuanya sabar ya mendengar rengek-rengek mereka gitu. Kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Ternyata dia punya kebutuhan kebebasan. Dia pengen dia pengen bisa menentukan kemauannya atau pilihannya sendiri. Dia pengen mandiri. Habis ini aku mau main ini gitu. Nanti kan kita ada kan kegiatan gitu, kita sediain beberapa kegiatan. Jadi benar-benar anak tuh bisa memilih gitu. Karena dia kadang punya keinginan aku ingin memilih, aku maunya di sini gitu. Dia tidak mau dikontrol oleh guru gitu. Dia nggak mau dikontrol oleh orang lain atau temannya bahkan gitu kan. Dia ingin mencoba hal-hal baru gitu. Itu juga bagian dari kebutuhannya. Yang terakhir adalah kesenangan. Kita dan juga anak-anak perlu kan tertawa, perlu kan bergurau, perlu kan merasa senang gitu. Anak-anak gitu, justru itu dunianya anak-anak, apalagi itu untuk usia dini gitu kan. Ya, jadi wajar ketika anak di sini sukanya tertawa, bermain, enjoy, happy atau apa, itu bagian dari kebutuhan dia gitu kan. Bahkan kita pernah dapet gitu, anak yang pendiam misalnya, tapi sebenarnya dia tuh pengen loh tertawa sama, ini dia malu-malu gitu. Ada anak kayak gitu kan, lalu mukanya datar gitu ya. Nanti ketika ada yang lucu gitu, dia padahal itu pengen ketawa, itu bagian dari kebutuhannya juga gitu. Ini ternyata juga ini bagian dari yang diinginkan anak. Nah, ini kebutuhan dasar. Yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi bagi 3.
Nah, motivasi perilaku manusia ya. Yang pertama, untuk manusia itu biasanya melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari lingkungan. Aku mau datang pagi biar enggak ditaruh bu guru di pojokan. Aku pengen datang pagi-pagi biar enggak ditanya-tanya sama bu guru. Aku pengen ini, nah itu bisa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman kan. Ada juga untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Tadi sudah disampaikan dari disiplin positif tadi. Nah yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, pujian atau penghargaan dari orang lain. Dia itu maunya melakukan itu karena dipuji. Dia maunya melakukan itu karena ingin, meskipun itu bagian dari kebutuhan dia ya, tapi dia kadang melakukan itu benar-benar hanya dari faktor luar, faktor eksternal, bukan dari dirinya sendiri. Nah yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, 1 dan 2 itu adalah motivasi eksternal, motivasi dari luar. Dan yang ketiga itu adalah motivasi internal, motivasi yang ada di dirinya sendiri. Dan para guru diharapkan kita, meskipun awalnya ya ada beberapa anak mungkin yang 1 ke 2, tapi bu guru di sini bagaimana memotivasi anak supaya dia marah ke yang ketiga. Jadi benar-benar dia ngelakuin itu benar-benar dari hatinya, dari dirinya. Keren kayaknya bu guru ya kalau kita bisa ngambilin anak yang kayak gini gitu kan. Benar-benar kita bisa persiapkan anak di zaman-zaman yang akan datang ya. Jadi tadi ya bagaimana caranya bu guru menghindari anak itu dari motivasi eksternal. Jadi maunya kita yang motivasinya internal gitu. Kita sama-sama belajar ya. Saya pun juga berbicara di sini bukan berarti saya adalah orang yang lebih tahu, tidak gitu. Kita sama-sama berproses belajar. Cuma apa yang saya dapatkan ketika kemarin di pendidikan calon guru penggerak, ya itu bisa saya bagikan gitu. Dengan harapan kita bisa sama-sama berkolaborasi di lembaga ini, di TK kita, agar anak-anak itu benar-benar kita persiapkan sedemikian untuk menghadapi di masa yang akan datang gitu. Atau di jenjang berikutnya ya, karena TK atau jenjang berikutnya SD. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia yang tadi disampaikan. Hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana, tiba-tiba, satu arah saja. Nah, kalau kata orang, kita aja kan yang ngomong, kamu lari keliling gitu misalnya kan, misal ya contoh kalau di TK nggak ada. Nah, dan ada ketidaknyamanan pasti ketika kita merasa dihukum. Nah, ketika kita merasa dihukum kan pasti ada ketidaknyamanan. Sifatnya tiba-tiba ada yang berbuat salah, tiba-tiba menjatuhkan, misalnya contoh menjatuhkan gelas pecah. Ya, kamu jatuhin, berarti nanti kamu harus berdiri misalnya, berdiri di situ sampai sekian kali gitu. Nah, ketika itu hukuman, dia tidak tahu sifatnya, tiba-tiba anak merasa nggak enak gitu dan hanya fokusnya sama ibu guru saja. Anak itu hanya menerima saja. Nah, itu hukumannya. Kalau konsekuensi itu sifatnya terencana. Kadang disepakati, kadang juga ada yang nggak disepakati. Nah, guru itu memonitor murid. Nah, kadang pun murid melakukannya terpaksa gitu. Ada sih yang nggak terpaksa, dia tahu konsekuensinya ketika aku mencoret-coret gitu dia harus membersihkannya, ada gitu. Tapi tetap murid merasa tidak nyaman gitu. Ada juga yang merasa nyaman gitu. Tapi bedanya dengan hukuman ini biasanya sudah ada kesepakatan ya, berencana. Di anak-anak itu ada yang sudah sepakat, ada yang tahu ketika dia melempar sepatu temannya, konsekuensinya dia ngambil, ya kan? Sudah nggak suka gitu. Berarti kan itu kan tidak ada kesepakatan. Tapi ada juga kesepakatan di awal ketika teman-teman menumpahkan air gitu. Ayo bagaimana biasanya atau gimana gitu kan? Dia ngambil lap gitu. Itu bagian dari konsekuensi gitu. Ya. Tapi kan anak-anak itu ya tahu konsekuensinya ya ketika dia sudah terbiasa nggak sengaja misalnya ketendang teman, dia harus ngelus-ngelus kakinya atau tangannya. Nah, itu bagian dari konsekuensinya ya. Tapi memang ternyata tidak semua yang dia lakukan itu nyaman. Ada
apa nggak sengaja gitu kan, nggak sengaja gitu kan. Tapi karena bagian dari konsekuensinya ya dia halus-halus gitu, karena dia nggak sengaja, itu bagian dari konsekuensi. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Saya juga baru mengenal istilah restitusi gitu ketika di pendidikan perumpungan ini. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang sudah kenal, ada yang belum ya. Ini kata-kata baru buat saya khususnya ya. Nah, di sini saya berbagi bahwa ada yang namanya restitusi. Itu berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Restitusi ini apa? Proses kolaborasi guru dan murid dalam mencari solusi dan memperbaiki kesalahannya. Nah, ada prosesnya, nanti di akhir ada tahapannya gitu, dijelasin secara detail. Yang pasti yang membedakan restitusi dengan konsekuensi dan hukuman ini adalah anak di sini tuh fokusnya mencari solusi. Dia benar-benar bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya gitu. Dan di situ ada apa ya? Ada proses kolaborasi antara guru dan anak ya. Ada proses diskusi, ada proses ngobrol dulu atau apa segala. Jadi anak benar-benar tidak merasa sepenuhnya takut gitu kan. Nah, jadi di sini ya dia lebih ke memperbaiki kesalahannya, dan diharapkan di restitusi ini anak-anak itu benar-benar bertanggung jawab atas apa yang ada di kesalahannya gitu. Oke. Selanjutnya di konsep intinya yaitu posisi kontrol seorang guru. Nah, ini yang keenam. Nah, ini adalah posisi kontrol seorang guru. Nah, di sini ternyata ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Apa sih penghukum itu? Nah, di sini coba kita lihat ya. Ketika ada kasus anak memukul teman, yang membedakan ini di antara 5 posisi kontrol tadi, penghukum, kamu berdiri di pojokan, kamu di sana saja. Nah, itu kan hukum ya. Kita itu berperan sebagai yang mana? Guru itu loh. Apakah kita sebagai penghukum? Ataukah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Ataukah kita sebagai teman? Ataukah kita pemantau? Ataukah kita sebagai manajer? Nah, teman-teman kalau sudah tahu ini, teman-teman bisa mengevaluasi diri sendiri. Kita berada pada tahap mana nih? Nah, apakah kita berada pada posisi penghukum? Diri aja kamu di pojokan. Ayo kamu ini segala macam. Nah, itu kita berada pada di posisi penghukum. Kalau yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketika ada kasus anak memukul temannya, ibu kecewa sama kamu, ibu kecewa. Apa kamu pukul-pukul? Ibu sedih, ibu kecewa pokoknya sama kamu ini gimana sih ya? Itu membuat rasa bersalah. Anak merasa bersalah kan? Kali kalau ketemu anak yang baper gitu, dia langsung gitu ya. Aduh, itu di posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah gitu. Tapi insya Allah nggak ada ya, mudah-mudahan gitu ya. Jadi berapa kali ibu bilang kamu ini ulangi lagi gitu. Aduh, gimana ini kecewa pokoknya. Itu anak itu akan merasa bersalah. Itu kita ternyata yang membuat rasa bersalah. Hati-hati ya. Pokoknya nanti dosa deh. Dosa ada ya. Ya. Yang ketiga adalah posisi kita sebagai teman. Ayah misalnya dia ngomong teman, kenapa nak? Ayo sayangi teman gitu. Ekspresi kita pun sebagai teman, gimana sih rasa teman gitu ya, Jadi tidak ada pembatas. Jadi memang rasa kita sama anak itu teman gitu kan. Nah, kan tidak seperti itu ya, nggak boleh seperti itu gitu. Ya, jadi posisi kita sebagai teman gitu. Jadi di situ posisi kita adalah benar-benar nggak ada penghalang, pembatas. Sebenarnya kita sebagai teman gitu. Ketika kita menegur anak, ya kita memposisikan anak sebagai teman kita. Makanya kita kalau itu santai banget. Oh, boleh gitu nak, ya, ayo sudah gitu. Santai banget, ekspresi kita pun datar gitu. Nah, kalau yang keempat adalah guru itu sebagai pemantau. Kamu tahu konsekuensi memukul teman? Nah, anak jawab kan misalnya, ayo sayangi temannya sampai diam. Kamu mau apa yang biasanya kalau pemantau itu habis ini ngapain gitu? Ketika
ketika orang teman apa yang harus bagaimana caranya supaya temannya diem atau bagaimana gitu kan. Itu sebagai guru adalah sebagai pemantau. Nah, yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, itu dijelaskan. Nah, manajer ini, apa kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaikinya? Kita lebih ke apa ya? Kita lebih ke menggali apa yang dirasain anak. Bisa jadi anak pada saat itu punya alasan ketika dia memukul teman gitu. Nah, jadi di posisi guru sebagai manajer itu dia lebih ke apa ya, kayak coaching gitu, kayak kita menuntun anak gitu. Apa kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu perbaikinya? Karena di posisi manajer ini adalah seorang guru sebaiknya berada pada posisi manajer. Ini idealnya ya. Idealnya di antara 5 posisi kontrol tadi, guru itu harusnya berada pada posisi manajer. Seorang guru sebaiknya berada di posisi manajer karena meminta murid untuk bertanggung jawab dan menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Kita benar-benar menuntun anak supaya dia memperbaiki dirinya. Di sini diharapkan anak itu lebih bertanggung jawab akan dirinya. Ya, kalau dia menghukum, ya bisa jadi dia justru akan menjadi orang yang justru semakin tambah keras, gitu. Semakin dia ulang-ulang kesalahan, nggak ada sadar-sadarnya gitu. Ketika kita memposisikan dia sebagai pembuat rasa bersalah, anak tambah down bisa jadi. Ya, tidak semua memang, tapi ada beberapa anak tambah down gitu. Dia tambah, ini tidak ada harganya gitu. Ya, atau dia posisi sebagai teman. Nah, ketika guru memposisikan sebagai teman, ternyata ada dampak negatifnya. Dia lebih suka ditegur sama ibu yang ini aja, karena ibu ini kalau tegur aku itu gak marah-marah, gak gimana-gimana. Jadi ketika dia ditegur guru lain, dia tidak suka, dia marah-marah gitu kan. Nah ini yang posisi teman. Memang ada kalanya baik ya, kita memposisikan sebagai teman, tapi ternyata ada dampaknya gitu. Artinya dia ketika ada guru lain yang tegur, ketika dia bersalah, dia acuh, dia cuek gitu. Dia banyak tegur sama guru yang ini karena guru yang ini baik gitu kan. Dia tegurnya aku nggak pakai melotot-melotot, nggak pakai marah-marah gitu. Nah, itu adalah perasaan dia aja gitu ya, karena dia udah terbiasa negurnya dengan posisi sebagai teman tadi gitu. Nah, pemantau juga. Nah, kamu tahu konsekuensimu. Jadi ada apa yang lebih ke ada pembatas di antara guru dan anak. Nah, maunya kita adalah sebagai manajer. Jadi seorang guru sebaiknya berada di posisi manajer ya. Siap Bu Guru? Siap. Sama-sama berarti Bu ya. Kita apa ya, saling mengingatkan gitu. Saya juga dalam proses menuju ke manajer juga gitu. Yang kita harapkan kan seperti itu gitu. Terlebih anak TK gitu. Tidak apa ya? Tidak usah berpikir si anak TK belum ngerti apa-apa, enggak ya. Ternyata memang pondasi awal itu kan ada di TK gitu. Kalau nggak kita coba dari sekarang, kapan lagi gitu ya. Kita perlahan aja lah tuntun anak itu gitu. Kita nggak tahu ternyata dia lebih dari ekspektasi kita, kan siapa tahu gitu. Nah, jadi kita coba ada posisi kontrol tadi. Nah yang selanjutnya adalah 7 keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang dibuat antara guru dan murid sehingga bisa dijalankan bersama di kelas atau di sekolah. Kalau kita sebagai guru berarti ranahnya kelas. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu ada beberapa ciri-cirinya, di antaranya mudah diingat anak. Nah, kita anak usia dini, umur dari 3 sampai 5, bahkan ada yang 2 tahun ya, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Jadi pastikan kan mudah diingat oleh anak. Yang kedua adalah mengandung kalimat positif. Nah, jadi anak-anak apa kalimat-kalimat positif itu kan bagian dari doa ya. Siapa tahu kita ingin juga anak itu apa yang kita ucapkan itu juga nanti mudah-mudahan menjadi doa buat anak gitu. Nah, jadi kita terbiasa menggunakan kalimat positif. Ada juga dan dibuat bersama. Dibuat bersama ini berarti ada kesepakatan antara guru dan anak. Terbentuklah nanti yang namanya keyakinan kelas. Ini ada beberapa contoh keyakinan kelas gitu. Setiap kelas tidak harus sama keyakinan kelas. Tergantung kan anak itu berasal dari latar belakang, karakter dan lingkungan yang berbeda. Nah, sekalipun kita dalam satu wilayah, bisa jadi nih TKA 1, A2 itu karakternya berbeda gitu kan. Bisa jadi kesepakatan kelas di
A1 sama A2 itu berbeda, bisa jadi nggak untuk kemungkinan tergantung dia kesepakatannya ya. Misalnya ini tadi saling menghargai. Jadi ini nih keyakinan ini bukan keluar dari mulut Bu Guru. Bu Guru hanya apa ya, menuntun saja ketika ada kata-kata yang belum pas kita kasih gitu. Ketika ada kata-kata yang bisa mudah diingat ya kita beri gambaran ya. Jadi keyakinan kelas itu benar-benar kita pancing anak. Jadi anak yang ngeluarin apa kira-kira kita hanya menuntun dia apa yang perlu kita sepakati supaya nanti kelas kita ini berjalan dengan baik, dengan tertib, apa yang harus kita lakukan teman-teman. Dan teman-teman itu kan banyak. Ini guru. Nah, ini kita cari kesepakatannya. Nggak harus 5, bisa jadi 3, bisa jadi 2 kalau memang dia munculnya baru 2, nanti secara perlahan kan bisa bertambah ya. Bisa bertambah dengan berjalannya waktu. Nah, jadi ini contoh saling menghargai. Datang tepat waktu. Bisa jadi anak kan mengucapkannya gak boleh telat gitu kan. Oke, berarti kita harus datangnya gimana teman-teman? Nah, nanti baru kita pancing tepat waktu. Nah, kalau pengalaman saya tadi ya, nanti ada video yang saya tampilkan terkait keyakinan kelas. Bagaimana teman-teman di kelas? Gak boleh pukul-pukul, gak boleh dorong-dorong. Oke, berarti kita harus bagaimana dengan temannya? Kita punya sendiri, jadi anak-anak ada deh yang nyeletuk gitu. Menyayangi Bu Guru ya, berarti menyayangi teman. Semua dia banyak. Gak boleh dorong-dorong, gak boleh mencubit, gak boleh apa segala macam. Oh iya, asal menyayangi teman. Nah, gitu ya. Terus juga ini ada beberapa contoh lagi bermain bersama. Kan kadang-kadang ada beberapa anak yang mungkin dia sudah mainnya berdampingan, tidak main sendiri-sendiri. Itu di TKA mungkin ya, di TKA itu sudah mainnya sudah berdampingan. Dia akan ini Bu Guru nggak mau ajak-ajak, nggak mau sama-sama rebutan ke segala macam. Nah, kita buatlah kesepakatan ini. Nah, jadi ini ya contoh keyakinan kelas. Jadi nggak harus sama, boleh kok berbeda. Atau mungkin ada kata-kata yang lebih bagus lagi, silahkan. Ini bukan berarti ini kalimat yang benar ya, tidak belum pasti ya, karena setiap guru, setiap anak punya pemikiran yang berbeda-beda tergantung kelasnya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Nah, di sini akan dibahas ya segitiga restitusi yang terakhir ya. Tadi ada yang kita kenalan dengan kata-kata baru ya, namanya restitusi. Di restitusi ini ada 3 tahapan. Di sini kita gambarin dengan segitiga ya, maksudnya segitiga sih gambarnya ya. Nah, yang pertama itu adalah apa ya? Menstabilkan identitas. Nah, gimana sih ungkapan menstabilkan identitas? Nah, di sini kasih contoh. Ketika ada anak yang salah, kan biasanya pulang sekolah kita ajak ngobrol ya. Nggak usah, kalau anak TK itu kayaknya memang agak horor ya dipanggil di ruangan tertentu tuh kayaknya. Itu tergantung anak sih, ada juga anak yang seneng gitu ya. Ketika kemarin saya mencoba restitusi anak ke kantor, dia happy ternyata. Dia bilang dia tuh malah seneng gitu ke kantor gitu. Meskipun dia ngomong sama orang tuanya, dipanggil Bu Guru di kantor gitu kan. Ternyata yang adiknya lagi gitu bilang, kenapa dedek nggak ikut sekalian gitu. Berarti kan dia senang gitu. Berarti tapi dia juga ngerti ketika dia dipanggil itu dia punya kesalahan karena dia mengungkapin gitu. Karena tadi bercanda misalnya apa gitu karena segala macam. Nah itu, nah dia lebih ke menstabilkan itu. Caranya adalah kita masuk ke perasaan anak, ke dunianya anak. Ibu ngerti kok ya. Itu hal yang wajar kok. Ibu pun kalau misalnya dia marah ketika mainannya direbut, dia pukul kan tuh temennya kan. Kita bisa menstabilkan emosinya dengan menstabilkan identitasnya dengan ini. Ya Ibu Guru ngerti. Bu Guru pun kalau berada di posisi kamu bisa jadi Bu Guru juga seperti itu gitu. Kita lebih merasuk ke perasaan anak dulu gitu kan. Ibu ngerti gitu. Dan memang tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini gitu. Ibu ngerti banget kamu lagi marah gitu.
apa, kan pasti kan dia kalau lagi marah atau apa gitu. Tapi sebaiknya kita menyelesaikannya memang di luar itu ya, tapi nggak jangan itu terlalu jauh. Kita kasusnya hari ini kita selesainya 2 hari kemudian, nggak ya dia lupa nanti kan. Tapi paling tidak sesudah kegiatan itu selesai, dianya sudah tenang, kita aja duduk berdua gitu kan. Karena memang bagian dari etika itu kan sebenarnya tidak menegur di hadapan orang ya, takutnya malu atau apa gitu kan. Nah, jadi kita aja yang pertama itu tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas gitu. Ibu guru tahu kamu marah itu hal yang wajar gitu. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Guru juga pernah merasakan hal yang sama gitu. Bisa jadi guru juga melakukan hal yang sama ketika guru mananya direbut gitu. Lalu kita masuk ke tahapan yang kedua. Tahapan ini Bu sebenarnya tidak apa ya, tidak selalu berurutan ya, tergantung kondisi terlebih anak TK ya. Mungkin kalau anak usia SD, SMA itu bisa sudah runtut ya. Nah, kalau TK ini biasanya ada yang gak mau ngeluarin suara, ada yang pokoknya nggak mau kita mancing gimana caranya, dan guru harus punya apa ya, punya kreativitas bagaimana caranya anak itu supaya ngomong, punya pendekatan yang khusus ya, karena anak TK ini berbeda dengan anak yang sudah 7 tahun ke atas ya. Jadi dia nggak mau ngomong, bisa jadi dia tetap merasa nggak perlu itu diceritain, sudah selesai atau segala macam, itu macam-macam kan anak. Nah, yang kedua validasi tindakan. Kita tanya ke anak, kamu pasti punya alasan kenapa kamu tadi memukul temannya. Nah, kamu pasti ada sesuatu hal gitu, kenapa kamu sampai melakukan itu gitu. Apakah kamu mempertahankan milikmu, mempertahankan apa gitu, atau kamu mempertahankan harga dirimu gitu. Kita mancing anak, apa alasannya? Nanti kan secara jelas kan anak itu kan cerita gitu. Akhirnya anak itu merasa apa ya? Merasa didengar, karena bagian dari kebutuhan anak tadi kan itu merasa dihargai, merasa didengar gitu. Jadi kalau itu tidak kita selesaikan, anak itu akan apa ya? Nggak selesai. Ketika hal itu nggak selesai, dia akan berdampak secara psikologisnya. Besok dia kalau nggak merasa selesai, dia pasti akan mungkin dendam sama temannya, dia nggak suka sama temannya. Dan ketika ada masalah diselesaikan, biasanya udah selesai gitu kan. Baik, cara kita menyelesaikan biasanya dengan sedikit garis institusi nih yang diharapkan ya buat guru. Kamu pasti punya alasan. Coba guru ceritakan apa alasanmu, kenapa itu terjadi gitu, dipancing ya. Nanti anak pasti punya alasan gitu. Kadang yang terlihat belum pasti itu yang terjadi. Anak-anak gitu kan. Kita nggak tahu sebenarnya tuh ada apa gitu. Nah, itu ketika sudah dia sudah merasa tenang, merasa bu guru juga welcome sama dia karena perasaannya sama nih gitu kan. Habis itu anak juga sudah mengungkapin alasan gitu. Nah, kita menanyakan keyakinan kelas. Kita kan sebenarnya membuat keyakinan kelas nih. Kamu ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Terus kan bilang nanti, oh iya nggak boleh pukul guru. Nah, oke gitu kan. Apa yang kita sepakati? Bagaimana kamu maunya jadi orang seperti apa gitu. Kita gali anaknya. Nanti anak itu akan ngomong secara spontan ya. Iya, besok aku nggak ngulangi lagi misalnya. Nah, besok aku meskipun dia bilang gini ya misalnya, besok aku mainnya sama yang ini aja dulu. Itu kan bagian dia mencari solusi kan. Dia apa? Akhirnya itu tergali sendiri. Maunya kita kan mempersiapkan anak yang seperti itu. Jadi nggak harus bu guru minta maaf ya, kamu sudah melakukan ini, minta maaf ya. Nah, itu kan benar-benar itu adalah apa ya, motivasi eksternal dari luar gitu. Nah, yang diharapkan ini kan adalah motivasi dari diri anak. Dia sadar betul saya sudah melakukan kesalahan, ini yang harus saya lakukan. Biasanya kalau anak yang menyampaikan itu dulu itu sih lebih bermakna, lebih berkesan, lebih ingat. Dan juga anak itu benar-benar bertanggung jawab. Hal seperti itu aja dia bertanggung jawab. Bisa jadi kan hal-hal yang lain dia akan bertanggung jawab. Itu tadi kita tanyain. Nah, akhirnya dia ingat lagi kayak kelasnya, iya nggak boleh ini ya dulu gitu ya. Nggak sepakat dengan ini. Nah, apa yang harus kamu bagaimana? Akhirnya dia ngomong sendiri gitu. Saya harus melakukan ini, saya harus ini. Oh iya, kita kan hanya ngomong saja. Oke, nanti guru bantu besok gini-gini. Kalau ngomongnya seperti ini, oke. Terus apa lagi? Misalnya dia mau minta maaf, oke, besok guru antar atau apa segala macam, atau misalnya selesaikan hari itu juga, kita selesaikan hari ini guru bantu. Tapi itu benar-benar kesadarannya dari diri anak.
secara tidak langsung kita adalah mempersiapkan anak juga itu apa ya, berpikir ya, bernalar kritis, apa ya, lebih lebih dia itu lebih punya jati diri, jadi dia tidak coba ikut-ikutan. Itu mukul juga, itu minta maaf berdampak juga. Nah, kalau dia bisa mengungkapkan sendiri, ini berproses ya Bu Guru. Memang kalau sekali dua kali itu anak memang susah mengungkapkannya gitu. Tapi kalau itu sudah terbiasa, insya Allah apa ya, dia akan terbiasa mengungkapkan. Ketika dia ada masalah lain, dia juga sudah bisa menyelesaikan sendiri. Dan bisa jadi nanti kalau dia ada masalah dia selesaikan sendiri tuh, kan nggak perlu kita lagi, alhamdulillah gitu kan. Jadi segitiga restitusi ini adalah guru yang berperan sebagai manajer tadi ya, sebagai manajer dengan posisi kontrol ya. Nah, dia sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah proses dialog dilakukan antara guru dan murid agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, Unu coba putarkan ya beberapa contoh dari saya melakukannya di kelas ya. Jadi di sini ada ketika saya merestitusi, ini contoh. Oke. Oh ini keyakinan kelas. Nah, ini saya membuat keyakinan kelas. Kita perdengarkan dulu ya. Oke. Sebentar ya, kita coba perdengarkannya. Semoga terdengar Bu ya suara saya. Ya di bawah ya biasanya ya.
Itu ya. Itu yang pernah saya lakukan di kelas ya, ketika membuat keyakinan kelas gitu ya, membuat keyakinan kelas. Jadi itu yang sudah coba saya lakukan, dan ini adalah contoh kemarin ya, ini beberapa hari yang lalu. Sebentar ya. Ya, ini saya coba membuat. Ini kita tutup dulu ya. Jadi ada beberapa maaf, oke, tidak bisa urutkan. Jadi kemarin itu saya coba merestitusi salah satu murid saya ya, namanya Malik. Waktu itu pagi dia itu tidur-tiduran gitu. Sudah saya tegur gitu kan, Malik gitu. Dia duduk sih itu gitu, dan lagi pas waktu senggang saya coba tanya ke tempat lain, mana tadi ngapain gitu kan, tiduran. Pertama saya tanya, tahu nggak Malik kenapa bu guru ajak ke sini? Iya. Nah, kenapa Malik ya? Tiduran ya. Oh, tiduran gitu. Emang kenapa Malik tiduran? Malik pasti punya alasan gitu. Ya dia jawabnya, ngantuk katanya. Oh iya. Emang kenapa ngantuk gitu kan? Tidurnya kemalaman. Oh iya, tidurnya kemalaman. Besok gimana? Apa yang harus Malik lakuin supaya Maliknya nggak tiduran? Duduk katanya. Oh iya, duduk gitu kan. Terus Malik ngelakuin apa lagi? Bangun. Oh iya, bangun. Terus apa lagi gitu anak-anak kan? Apa lagi nak ya kan? Terus kalau biar
dia tidak ngantuk di sekolah, malah kedua apa saya kencing saya kencing. Baru dia sampai ngomong bangunnya apa ya saya lupa. Bangunnya pagi-pagi gitu atau nggak boleh tidur kemalaman dia bilang gitu. Nah iya betul, berarti supaya Malik besok tidak ngantuk tidak tiduran, berarti Maliknya harus gimana, cepet-cepet ya. Oke, itulah akhirnya dari anak-anak tadi ya, bahwa kayaknya indah gitu ketika kita coba merestitusi anak, menempatkan kita sebagai bukan sebagai teman atau sebagai penghukum atau pembuat bersalah, sebagai manajer ya, kayaknya enak gitu. Kita mulai berproses ya Bu Guru. Itulah tadi kenapa memang kita harus berubah ya dari pemikiran yang telah lalu ke pemikiran yang sekarang gitu. Nah, ini penutup dari Ulun. Seorang guru harus senantiasa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas agar nilai-nilai kebajikan pada anak tertanam kuat. Ketika kebutuhan dasar anak sudah terpenuhi dan anak memiliki kesadaran akan tanggung jawab, maka tujuan pendidikan mudah dicapai, yaitu yang sudah saya sebutkan dalam tadi, memberikan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu atau dia sebagai anggota masyarakat. Itu ya. Jadi kita bersama-sama mulai sekarang Bu Guru semua kita saling mengingatkan bahwa di sini kita benar-benar menciptakan budaya positif yang ada di TK Asalam khususnya. Bagaimana budaya positif itu sudah, yang namanya budaya itu kan sudah menjadi kebiasaan ya gitu ya. Budaya itu kan kebiasaan itu budaya positif lagi gitu. Berarti kebiasaan yang positif yang harus kita tanamkan di diri anak di sekolah kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang demikian. Amin. Kita berproses sampai ke sana ya. Sekali lagi saya di sini berbicara bukan semata-mata saya banyak tahu, saya lebih pintar, tidak. Saya ingin berbagi sehingga benar-benar sekolah kita ini adalah sekolah yang benar-benar yang diharapkan gitu, yang mana anak-anaknya di sini bahagia, kita bisa menuntut anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Atau insya Allah kita berusaha menuju sampai ke sana ya dulu semuanya. Mungkin itu saja dari Ulu. Salam hilap Ulu banyak-banyak, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.